keterlibatan Budi Ari dalam proses perawatan situs-situs judi online. Memang dia telah memblokir berbagai macam situs, tapi kan ada yang dirawat juga, yang diblokir sebagai pemanis, pencitraan. Yang nggak diblokir ya sebagai penghasilan tambahan. Karena mau gak mau, diakui atau tidak diakui, kekayaan Budi Ari itu meningkat spektakuler. Supaya orang-orang kayak Budi Ari ini perlu segera dibereskan lah. Jadi jangan hanya kasus judi online yang dibereskan, tapi orang-orang kayak Budi Ari juga perlu dibereskan. Hai korban ghosting, dalam proses kehidupan hal-hal yang baru selalu memberikan berbagai macam kejutan, termasuk misal ketika kita menemukan pasangan baru, selalu menemukan kejutan-kejutan baru, hal-hal yang dahulu tidak ada dalam proses mantan kita, tapi ada di kekasih baru kita. Hal ini sama dengan berbagai macam kejadian-kejadian peristiwa dalam proses pemerintahan di Indonesia. Kalau dulu kita tidak pernah menemukan berbagai macam kemajuan dari judi online, kasus-kasus judi online, ketika pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, tiba-tiba ada berbagai macam kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tapi ini bukan peristiwa luar biasa seperti dukungan Prabowo kepada Ahmad Lutfi, bukan ya. Ini luar biasanya adalah ketika akhirnya berbagai macam kasus judi online ini menemukan hal barunya gitu, menemukan referensi barunya, menemukan data-data barunya. Ada banyak-banyak hal yang kemudian terungkap. Salah satunya misal ketika kemudian ternyata selama ini orang yang melindungi situs-situs judi online adalah pegawai negeri kita sendiri. Ini ibaratnya gitu kan, kita ingin memberantas berbagai macam persoalan di bangsa kita, ternyata yang megang pistol itu kita sendiri. Jadi memang benar gitu, bahwa hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan ternyata bisa jadi mereka lah yang megang pistol di belakang kita. Dan kasus judi online ini juga begitu, ternyata selama ini yang merawat, yang membina, memberdayakan situs-situs judi online ternyata adalah Kominfo yang sekarang berubah menjadi Kementerian Informasi dan Digital. Ternyata mereka semuanya yang kemudian merawat gitu. Tapi apakah kemudian perawatan mereka atas inisiatif sendiri atau ternyata ada dalang di balik itu semua? Nah, ini yang kemudian perlu diungkapkan oleh KPK. Apakah kemudian dari 18 tersangka dan 10 ternyata adalah pegawai di Kominfo, di Kementerian Informasi dan Teknologi pada saat itu hari ini ada 10 nama, meskipun tidak dibeberkan seluruhnya oleh KPK sampai hari ini, tapi yang pasti 10 nama ini dirawat atau tidak sama seseorang, diayomi atau tidak, diperintah atau enggak gitu. Sehingga kemudian situs-situs yang kemudian sedang ada judi online di Indonesia ini itu memang dalam konfirmasi, terkonfirmasi. Jangan-jangan mereka juga setoran pajak gitu kan. Ya pasti, hal-hal itu pasti terjadi. Dan kita melihat akhirnya ternyata dari berbagai macam dugaan-dugaan kasus judi online yang dulu sempat ramai ketika Benny mengatakan bahwa inisialnya adalah T gitu. Tapi tidak ada satupun yang kemudian akhirnya mengungkap siapa T ini sebenarnya gitu. Gak ada gitu. Sampai akhirnya sekarang Budi Ari, mantan Menkominfo, mantan Menteri Informasi, mengatakan bahwa T ini orang yang dekat dengan orang-orang PDIP. Orang yang ikut dalam proses tim kampanye Ganjar Mahfud, orang yang juga ikut sekarang di tim kampanye Pramono Anung. Ini apa maksudnya Budi Ari ini gitu? Apa maksud dari pernyataan Budi Ari ini? Kalau dulu beliau tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu sampai T ini siapa dengan jelas, gak tahu siapa, dan dia juga gak ngerti T ini siapa, tanyakan kepada Benny Ramdhani, jangan tanyakan ke saya. Sekarang dia menjadi orang yang paling tahu bahwa T adalah orang yang paling dekat dengan PDIP. Apa maksudnya gitu? Mau nyerang PDIP lagi supaya PDIP turun? Apa namanya, di pandangan masyarakat gitu? Atau soal apa? Karena Budi Ari ini lucu gitu, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba inisial T disebutkan, tiba-tiba inisial T dibicarakan. Dan dari berbagai macam hal terkait judi online ini juga ada yang kemudian viral. Apakah benar gitu? Apakah benar dari berbagai macam video yang beredar ketika kemudian kejaksaan mendatangi kantor khusus, staf khusus Kominfo, Menteri Komunikasi waktu itu Budi Ari gitu kan? Itu kan ada banyak tuh dilaci
uang-uang yang wah, itu kalau kita beli bakso bisa beli sama gerobaknya. Bisa beli sama gerobaknya, bisa buka bisnis di berbagai macam daerah itu. Karena itu banyak gitu. Uang-uangnya itu kayak tersimpan secara amatir di laci-laci gitu. Kalau kita kan nyimpen laci itu kan berkas-berkas gitu kan. Enggak, ini uang. Uang, uang semua. Uang dengan gambar Soekarno yang tersenyum. Dari kejadian-kejadian ini kita akhirnya lihat apakah kemudian benar dari 10 staf 10 anggota Menkominfo pada waktu dipimpin Budi Ari itu terlibat dalam kasus judi online, perawatan judi online ini. Kalau memang iya, apakah kemudian Budi Ari juga terlibat untuk proses pengamanannya? Apakah kemudian Budi Ari juga terlibat dalam proses konfirmasinya? Jangan-jangan Budi Ari juga termasuk salah satu di dalamnya. Makanya sebenarnya yang harus diperiksa KPK hari ini, yang harus diperiksa oleh kepolisian hari ini adalah tentang keterlibatan Budi Ari dalam proses perawatan situs-situs judi online. Memang dia telah memblokir berbagai macam situs, tapi kan ada yang dirawat juga, yang diblokir sebagai pemanis, pencitraan. yang nggak diblokir ya sebagai penghasilan tambahan. Karena mau nggak mau, diakui atau tidak diakui, kekayaan Budi Ari itu meningkat spektakuler. Ini kita kan jadi seuzon gitu. Dari mana semua kekayaan-kekayaan itu? Apa dari apa gitu? Apakah kemudian juga dari sumbangan judi online? Kita juga nggak tahu, atau mungkin infak judi online. Kita juga nggak ngerti. Tapi dari kejadian ini kita harusnya bisa melihat, dan harusnya kepolisian juga menuntut atau memanggil Budi Ari. Kalau selama ini netizen sudah mengatakan dan menyampaikan secara media bahwa ya segera periksalah Budi Ari ini, dia kan juga sebagai salah satu menteri pada saat itu, harusnya juga diperiksa dong gitu, apakah kemudian dia terlibat atau gak terlibat gitu. Dan bagaimana kemudian soal kejelasan video-video yang beredar tentang kantor khusus staf kementerian, di mana ada berbagai macam uang-uang yang beredar itu kan, yang tersimpan, apakah kemudian itu uangnya Budi Ari? Dan harus diperiksa gitu, sehingga nanti kasus judi online ini bisa terungkap hingga ke akar-akarnya. Jangan kemudian akhirnya hanya sekedar pencitraan, ya kan? Mungkin Budi Ari ketika ramai kasus judi online yang diungkap oleh Benny gitu, langsung memblokir ribuan situs gitu. Tapi pada akhirnya kan ada yang dirawat. Dan kasus ini agak gimana gitu ketika kemudian akhirnya bersamaan dengan kasus Satpol itu, yang kemudian akhirnya dia mempromosikan judi online. Tapi sekarang akhirnya alhamdulillahnya beliau bebas dari berbagai macam kasus-kasus meskipun tetap dilakukan penyelidikan. Tapi yang pasti ini kayaknya semacam pencitraan, pengembalian citra, pengembalian kepercayaan, seolah-olah negara sedang melakukan berbagai macam tindakan-tindakan untuk menyelesaikan kasus judi online, tapi dalam satu posisi juga ada yang diamankan. Karena kalau enggak, coba aja panggil Budi Ari ini. Budi Ari ini harus dipanggil oleh kepolisian untuk kemudian memberikan kejelasan bagaimana terkait dengan kasus judi online ini. Dan kayaknya Budi Ari juga terlibat. Atau mungkin nggak terlibat. Ini kan hanya sekedar spekulasi dan kemungkinan-kemungkinan. Tapi dari berbagai macam berita-berita yang ada, video-video yang ada, Budi Ari harus memberikan klarifikasi secara jelas. Dan jangan sampai akhirnya karena Budi Ari ini di backing atau seolah membacking antara satu dengan yang lain gitu kan, Budi Ari yang menyerang seolah-olah kasus judi online ini kaitannya dengan PDIP gitu kan. Tapi dalam satu posisi juga sebenarnya Budi Ari ingin menunjukkan bahwa dia tahu siapa T ini, dan dia juga tahu siapa akun Fufafa. Tapi akun Fufafa tidak pernah disampaikan oleh Budi Ari sampai hari ini siapa pemilik akunnya. Kalau beliau tahu akun T ini siapa dalam proses judi online, berarti kan beliau juga tahu Fufafa ini siapa. Tapi kenapa hari ini Budi Ari hanya menyampaikan soal ya T dalam kasus judi online, Fufafanya ketinggalan. Padahal sudah ditanya sama DPR itu, jelaskan saja gak apa-apa gitu kan, supaya tidak terjadi persoalan-persoalan masa lalu yang akhirnya membayangi pemerintahan di masa depan. Biar clear gitu kan. Habis itu minta maaf lah orang itu, selesai gitu kan. Harusnya kan begitu. Tapi ternyata enggak, memang ada berbagai macam yang dilindungi, dan ini yang kemudian harus diselesaikan. Jadi Budi Ari ini perlu segera dipanggil oleh kepolisian. Kayaknya dia juga terlibat dalam proses pengamanan pemberdayaan judi online. Jadi sebagai menteri informasi yang baik, dia menginformasikan situs-situs judi online yang terpercaya. Salah satunya adalah ribuan-ribuan yang dirawat itu. Supaya apa? Supaya penghasilannya masuk. Sehingga dari kejadian-kejadian ini kita bisa belajar bahwa ternyata apa yang kemudian ingin dilakukan oleh negara ternyata
juga bertolak dan bertolak belakang dengan pejabat-pejabat yang ada di dalamnya. Prabowo sudah punya komitmen, berbagai macam kalangan sudah punya komitmen, ternyata orang-orang di dalamnya tersendirilah yang kemudian akhirnya merusak semua itu. Pada akhirnya ini menjadi evaluasi bersama, dan untuk mengusut ini semua, maka orang-orang yang selama ini vokal termasuk Budi Ari ini harus segera dipanggil, harus segera diberikan ketegasan, sehingga dia tidak mencela-menceli dalam memberikan pernyataan. Nah, ini kan repot Budi Ari ini, mencela-menceli ke barat ke timur, tiba-tiba A, tiba-tiba B. Supaya orang-orang kayak Budi Ari ini perlu segera dibereskan lah. Jadi jangan hanya kasus judi online-nya dibereskan, tapi orang-orang kayak Budi Ari juga perlu dibereskan. Tapi apapun yang kemudian menjadi persoalan dalam judi online, kita harus ingat bersama bahwa judi online bukan arah yang baik untuk memperkaya diri, tapi dia arah yang baik untuk mempersulit dan mempersulit kehidupan kita dalam dunia. Meskipun yang ditawarkan judi online adalah kehidupan yang baik, tapi pada akhirnya itu hanya menjerumuskan kita kepada kehidupan yang lebih buruk. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.